Reno, Tania, tolong bawa Miko ke ruang perawatan. Dia masih butuh perawatan. Ayo, tolong. Pak, tolong Pak, aku nggak salah Pak. Papa jangan penjara aku, jangan laporkan ke polisi Pak. Siapa itu? Jangan-jangan polisi yang mau nangkap aku. Enggak. Aku nggak mau dipenjara. Aku nggak sengaja, semua itu kecelakaan. Aku nggak pernah berniat bunuh Bapak. Teh, aku di depan pintu. Bukain dong. Nisa? Nisa teh ngapain kesini? Bukan Nisa teh sekolah ya? Iya sih Teh. Tapi Nisa kepikiran terus sama Teh Dara. Tapi Nisa nggak bisa fokus di kelas. Jadi pas istirahat, bisa minta izin pulang. Ya ampun, Nisa. Yaudah, sok atuh masuk yuk. Kok ada koper, Teh? Teteh mau pergi ya? Enggak, tadinya kan Tete ada kerjaan ke luar kota, tapi masih belum jelas sih, kayaknya nggak jadi deh. Oh gitu. Oh ya, Nisa beliin mochi kesukaan Teh Dara. Ayo makan bareng. Ya ampun Nisa. Ayo duduk. Papa butuh waktu untuk berpikir. Mikirin apa lagi sih, Pak? Kan semuanya udah jelas, Pak. Jelas-jelas Kamiko penyebab kematian Mama Helsi. Dan dia juga memfitnah Alia atas kejadian yang dia nggak pernah lakuin. Udah, Pak. Kita langsung seret dia ke kantor polisi. Devan, cukup! Devan, jangan kamu pikir semua ini gampang buat Papa. Jangan kamu pikir Papa nggak hancur melihat anak Papa seperti ini. Aku tahu ini susah untuk Papa. Tapi Papa nggak bisa ngelindungin Kamiko terus. Kali ini dia jelas-jelas salah. Dia harus bertanggung jawab, Pak. Enggak, Pak. Enggak membunuh Papa. Papa tolong, Pak. Papa butuh waktu untuk berpikir. Untuk tenang. Papa nggak bisa ambil keputusan apapun sekarang. Kenapa nggak bisa ambil keputusan itu dong, Pak? Cukup, Devan. Cukup ya. Reno, Tania, tolong bawa Miko ke ruang perawatan. Dia masih butuh perawatan. Ayo, tolong. Pak, tolong Pak, aku nggak salah Pak. Papa jangan penjara aku, jangan laporkan ke polisi Pak. Devan, kamu ikut Papa. Kemana? Ke tempat di mana kita bisa berpikir jernih. Bentar. Aku kayak mau ke toilet dulu ya. Puas kamu, Reno? Puas kamu? Kamu sudah menghancurkan hidup saya, Reno. Maaf ya, Pak. Saya mengerti maksud Bapak. Kenapa tiba-tiba jadi gara-gara saya, Pak? Ya,
Karena kamu terlalu ikut campur dalam masalah pribadi saya yang seharusnya bukan urusan kamu. Saya hanya menjalankan tugas dari Pak Devan. Semua ini karena kesalahan Pak Miko, bukan saya. Saya mau tanya sama kamu. Dapat dari mana kamu video itu? Video kematian mama saya. Dari Dara? Bukan. Justru Mbak Dara menyembunyikan video itu, Pak. Enggak. Pasti Dara yang sudah kasih video itu ke kamu. Ya kan? Saya menemukan video itu secara tidak sengaja, Pak. Mbak Dara nggak pernah ada niat share video itu ke saya ataupun Pak Devan. Justru saya bingung, Pak. Apa yang Pak Miko lakukan sampai Mbak Dara mati-matian menyembunyikan video itu? Enak ya? Enak banget. Nisa mah paling tahu apa yang Teteh suka. Makasih ya. Sama-sama, Teh. Teh, sebenarnya Teteh kenapa sih? Kemarin Teteh nangis sendirian sampai linglung di jalanan. Nisa semalaman nggak bisa tidur mikirin Teteh. Nisa, kamu begitu tulus dan peduli sama Teteh. Padahal dulu Teteh pernah ninggalin dan mau ngelupain Nisa. Kamu adalah putri kandung Teteh sendiri. Teh, kenapa? Nis, maafin Teteh ya. Teteh bikin Nisa khawatir. Maafin. Makanya Teh, angkat dong telepon Teteh. Chat Nisa juga nggak pernah dibalas sama Teh Dara. Ada apa, Teh? Cerita sama Nisa. Nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Teteh tuh kemarin nangis itu karena Teteh jatuh dari ojek. Terus abang itu marah-marah sama Teteh. Dia tuh bentak-bentak Teteh. Itu yang bikin Teteh tuh down, jadi bawaannya tuh pengen nangis aja terus. Maaf ya. Udah jangan nangis. Yang penting lain kali Teteh cerita ya sama Nisa. Jangan bikin Nisa panik. Ya, Teteh janji lain kali Teteh akan ngomong sama Nisa ya. Tapi Nisa juga janji sama Teteh. Nisa harus prioritasin sekolah Nisa. Jangan kayak gini lagi atuh. Ini kan jamnya sekolah Nisa. Nisa teh sampai bela-belain di jam istirahat datang ke sini buat Teteh. Teh, sebenarnya Nisa bukan cuma mikirin Teteh. Nisa juga khawatir mikirin Papa Miko. Papa Miko kenapa? Katanya Papa Miko kecelakaan di lokasi proyek. Sampai dirawat di rumah sakit. Nisa pengen jenguk tapi nggak dibolehin sama Mama Tania.
Padahal Nisa juga khawatir banget sama Papa Miko. Jadi itu alasan Miko belum laporin aku ke polisi. Teh, gimana kalau kita keluar aja? Jalan-jalan sebentar, biar Teteh nggak murung lagi. Mungkin ada baiknya sih aku jalan sama Nisa, mumpung masih ada waktu. Bisa aja ini akan jadi kesempatan terakhir untuk aku bisa berdua dengan anakku. Jadi, Dara nyembunyiin video itu. Rahasia itu masih disimpan baik-baik oleh Dara. Itu artinya, Dara masih sayang sama gue. Dan takut kalau gue sampai di penjara. Kenapa diem, Pak? Atau jangan-jangan Bapak sudah mengancam Mbak Dara, makanya dia takut menyebarkan video itu. Reno. Enggak. Saya tidak mengancam Dara. Tapi saya tahu, Dara itu tidak mungkin rela kalau saya sampai di penjara. Itu alasannya. Kenapa Mbak Dara nggak mau Pak Miko masuk penjara? Padahal jelas, Pak Miko itu bersalah. Kamu mau tahu alasannya? Ya? Iya. Kamu siap mendengar ini? Iya, Pak. Karena Dara sangat mencintai saya. Jadi Dara tidak rela kalau sampai saya, orang yang paling Dara cintai dalam hidupnya, sampai masuk penjara, Reno. Harusnya kamu sadar. Dan saya yakin, selama ini kamu pasti merasa kalau saya dan Dara itu ada sesuatu yang spesial. Dan sekarang saya kasih tahu sama kamu. Saya dan Dara saling mencintai. Dan kami sampai kapanpun tidak akan pernah bisa dipisahkan. Jadi saya minta sama kamu, jauhi Dara. Kalian serius banget? Ini ada apa ya? Gak ada apa-apa, Tania. Gak ada apa-apa. Ya udah kalau gitu kita balik ke ruang rawat. Pak, jujur Pak, aku kecewa dengan sikap Papa. Harusnya Papa langsung seret Kak Miko ke kantor polisi. Papa masih ingat kan dengan sikap Papa ke Alia dulu? Bahkan setelah Alia sudah dinyatakan tidak bersalah, Papa tetap bersikap dingin sama dia. Nah sekarang sama Kak Miko, Papa akan biarin begitu aja. Menurut Papa ini adil buat Alia. Ini semua nggak gampang buat Papa, Dev. Nggak gampang. Kamu bayangin, Dev. Wanita yang Papa cintai, Papa sayangi, harus berakhir hidupnya di tangan anak Papa sendiri. Hancur perasaan Papa, Devan. Hancur, kecewa, marah. Papa nggak habis pikir dengan semua ini. Gak kebayang sama Papa, Devan.
Devan, sebagai seorang ayah, Papa nggak tega menyeret Miko langsung ke kantor polisi, sementara dia masih sakit seperti tadi, Devan. Sebentar lagi, kamu akan menjadi seorang ayah. Mungkin kamu akan ngerti perasaan Papa sekarang. Karena itu contoh yang tidak baik untuk anak kita nanti. Dan aku nggak mau anak aku tumbuh dan memiliki sifat yang sama kayak ayahnya.